1 tahun atau pencabutan izin, langsung dia buat perusahaan baru lagi dalam waktu 1 bulan bisa operasi lagi. Nah, maka dari itu apa? Mungkin kalau sistem hukumnya di Indonesia, sistem datanya, sistem data maksudnya bisa connect semua di antar departemen, mungkin itu tidak bisa. Administratif bisa kabur seperti Singapura, datanya connect semua. Jadi kalau di sini penutupan perusahaan nanti yang muncul lagi ganti kulit perusahaan baru pemegang sahamnya bisa, pegawai-pegawainya bisa, anak buahnya bisa, adik-adiknya bisa, saudara-saudaranya. Ya itulah karakter orang Indonesia. Cara untuk mencari kejujuran ini susah, sulit. Dua hal yang akan saya kemukakan. Pertama, minta klarifikasi. Ini nambah lancar karena ringan. Ya. Yang kedua, tanda pendapat. Pendapat berbeda kan? Ringan lagi itu berarti ya. Nah, jawab singkat Pak, jadi klarifikasi singkat. Mengapa dalam judul yang saudara pilih itu tentang kebijakan formulasi? Mengapa tidak formulasi kebijakan? Baik, Pak. Kebijakan formulasi ini kebijakan yang sudah ada yang ditentukan oleh badan legislatif, yaitu DPR pembuat undang-undang 17/2009 ini. Dia memformulasikan sanksi pidana yang saya tulis ini. Jadi kebijakannya kebijakan legislatif, bukan kebijakan saya atau kebijakan orang lain. Kebijakan legislatif. Jadi kalau menurut Aristoteles itu kebijakan itu adalah pengetahuan. Paling itu. Sehingga penyelundup itu paling itu. Kalau tidak tertangkap berapa besar yang diberi. Kalau tertangkap sisa berapa? Kan ini. Ya. Ini. Ya. Masih ada apa? Bagus atau sisa berapa? Ya. Ini paling itu memang. Ya. Itu rasanya sudah dibantah. Memang paling itu loh. Ya. Nah. Paling di sini salah aja tidak menerapkan asas ultimum remedi. Kan gitu tadi ya. Sehingga tahun 2009 597 M 200 juta ya kerugian. Oh itu luar biasa. Yakinkah Pak Yudi kalau asas ultimum remedi itu tadi diterapkan, kalkulasi menjadi patah? Bisakah asas itu tadi ultimum remedi itu mematahkan kalkulasi para penjual? Silakan. Baik, kan sejak dari Inggris itu penyelundupan itu kan asal mulanya istilahnya smuggling kan belum bukan top, malah belum bukan top smuggling. Jadi lama-lama istilah smuggling itu dipakai penyelundupan. Itu sejarahnya kan mulai dihukum sampai dibawa ke Australia, tetap aja penyelundupan itu ada, tidak bisa habis. Namun di Indonesia angka yang begitu kerugian itu kerugian akibat tidak pidana penyelundupan ini meningkat terus. Undang-undangnya baru mulai Belanda 1/10/1952 itu baru terus. Kenapa angkanya bertambah terus, bertambah banyak? Cukup baik. Terima kasih, Profesor. Praktisi menentukan sanksi. Memang sanksi ini kadang-kadang secara mudah diserahkan dengan istilah yang paling gampang, kulturkan sanksi. Dan sanksi ini kan ya filosofinya satu bentukan kesepakatan, ya, perasaan tidak senang dan sebagainya. Ini tidak saja boleh berbeda. Apakah perlu ada sanksi yang diam-diam itu seperti ide dari para pencetus mengenai ini itu tidak ada korupsi, kamu dimiskinkan, dimiskinkan. Ide mengenai ini gimana kira-kira tambahannya kalau ditinggal dalam penyelundupan, biar tidak pas-pasan seperti modal soal nanti dihitung itu sih lagi ya. Dan ini tidak, tapi makin habis gimana? Kira-kira ide Anda mengenai sanksi kemiskinan kepada pelaku tindak pidana, termasuk juga tidak bisa
digital ini, gimana kira-kira? Kalau saya ngomong secara rasional, nah kalau untuk perkara tidak pidana penyelundupan, ini kan uang negara yang belum masuk, kayak masuk aja yang dimanipulasi, yang tidak dibayar, ya hukumnya ya harus membayar, karena terutang itu apa tadi di pasal 2 itu terutang dia masuk ya akibatnya ya bayar, orang utang harus bayar, jadi harus rasional. Menurut Fuller kan hukum itu harus rasional, teori hukum hukum murni. Jadi kalau tidak rasional ya bagaimana? Apakah dia orang yang punya mengatakan demikian itu punya pengetahuan yang cukup tentang teori hukum? Nah itu perlu ditanyakan juga. Ya, mungkin ada pendapat punya pendirian mengenai negara kita dalam posisi bingung sanksi apa hingga kurang bisa punya pendirian. Aneh sekali tapi tidak ada penyelesaian output yang bagus. Ya, ada ide juga berdasarkan begini, pernah dengan istilah prevention without punishment dalam dunia pembicaraan, khususnya trilogi itu ada ide. Jadi ada prevention tapi without punishment. Barangkali untuk tindak pidana penyelundupan itu mungkinkah? Ini kita pendapat ya, mungkinkah diprevensi tanpa sanksi pelakunya? Jadi katakan itu kan yang melakukan ini kan pengusaha, bisa hitung-hitungan. Ya kita antidotnya hitung-hitungan kepada negara. Itu sanksinya jadi itu. Nah, berapa misalnya? Jadi konsep sulit ya, konsep itu ya. Iya. Jadi itu prevention tapi without punishment. Kita mencoba untuk menanggulangi atau menjaga kesehatan itu dari sisi tidak selalu penal, tapi non penal. Tapi non penal itu mengarah ke tadi kalau yang selalu dijajaki lebih jauh, ya, menurut tidak pidana yang paling merugikan. Penyelundupan itu menurut saya merugikan negara yang luar biasa, meskipun berbeda ini belum masuk, ini sudah masuk. Tapi yang jelas itu merupakan suatu tindak pidana yang perlu ada satu pemikiran ulang, sehingga generasi mendatang tidak bingung dengan sanksi-sanksi, dan sanksi itu efektif apabila memang seimbang dengan perbuatan, seimbang dengan kondisi-kondisi negara, tidak bisa berubah-ubah. Yang ini dapat terjadi. Terima kasih Pak. Karya yang praktisi yang banyak sekarang ini kan karyanya ilmuwan banyak, atau yang praktisi saja, tapi dua-duanya yang kerangkaan dari bumi. Ya. 3 hal ingin saya tanyakan berkaitan dengan ini. Pertama, apa Anda mengenal itu suatu ungkapan dalam kaitannya dengan tuntutan negara, ambil telurnya jangan dipotong ayam. Apa itu? Betul, tapi apa itu? Ya itu diketahui tidak bisa menunjukkan itu nilainya value besar. Kecuali perorangan, kalau value pasti besar, value-nya pasti besar, tidak ada kecil-kecilan disebutkan. Jadi itulah yang membuat telurnya diambil telurnya dan ayamnya dibuang. Jadi kalau memang begitu ya lanjutlah koleksi. Nah, yang kedua apa? Negara tidak ada selanjutan kelanjutan. Ya. Jadi ini barangnya disita. Barangnya dirampas tadi. Apa jadinya? Jadinya kelihatannya disita, tapi tidak menghasilkan uang. di mana kan itu? Akan dilelang, tapi menurut teori di dalam KUHP dilelang. Tetapi pelaksananya lelang itu kan jaksa penuntut umum. Ini mulai tahun 98 sampai sekarang belum ada pelelangan.
Ini kan bukti nyata yang fakta, betul. Mangkrak itu. Mangkrak begitu. Barangnya rusak. Telurnya busuk. Untuk kerugian-kerugian yang ada. Itu Pak. Ya, hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam hal kaitannya dengan penuntutan. Wah, ada katakan begitu. Ya. Apa Jadi maksudnya? hukum pidana itu diperlakukan sebagai sanksi terakhir. Penjara itu kan pidana. Iya. Penjaranya yang terakhir. Penjara yang hukum remedium itu bukan hukum pidana. Pidananya penjara. Bukan hukum pidana ya. Baik. Ya, dari pidana penjara Pidana penjara ya. Tapi saksi yang lain bisa tidak. Sudah. Itu yang primum, yaitu makan. Apa Anda kenal istilah shaking? Shaking. Ya. Kalau shaking nggak selesai, kemudian penjara. Shakingnya pidana juga, tapi nggak sampai proses peradilan. Shaking begini. Itu bisa tidak sampai pengadilan. Asal diatur ya sampai di penyidiknya kan penyidik custom BPNS ya. Setelah yang bisa itu kerugian negara itu kan ada custom. Kalau polisi penyidiknya ya panggil custom lagi, panggil ahli lagi. Bisa pilih kalau penyidiknya BPNS custom bisa yakin 100% bisa tahu berapa kerugian negara berapa besar. Nah di situ kalau saya bandingkan di negara Cina itu loh, silakan memberi jaminan. Kamu boleh. Nah, kalau kamu nggak bisa memberi jaminan, lelang barangnya sendiri. Nah, di sini belum bisa dibantu. Ya itu yang namanya shaking. Sekian kali, tapi nggak sampai Proses peradilan. itu shaking. Ada pasal 113 itu menyatakan bahwa Menteri Keuangan bisa membatalkan tuntutan pidana. Ini saya juga aneh membaca pasal itu. Undang-Undang 10 sebenarnya. Tapi dihapus itu setelah itu dihapus ada 17 2000. Jadi Menteri Keuangan itu bisa membatalkan tuntutan pidana. Ini masalah pidana, Menteri Keuangan bisa tepuk tangan. Ya. Itu dulu di undang-undang tindak pidana ekonomi itu ada itu. Shaking itu denda kami. Tindak pidana ekonomi kan itu selesai tidak diproses pengadilan. Tapi sudah nampaknya di beberapa negara yang Anda sampaikan tadi, shaking itu yang diprioritaskan. Denda damai dan denda semua. Perkaranya tidak ada juga, jadi denda seperti yang dirumuskan dalam hukum pidana. Kalau diadopsi Undang-Undang 1095 tentang wabah itu pasal 113, yaitu shaking Menteri Keuangan dapat membatalkan tuntutan pidana itu. Menarik supaya tidak diproses Jadi proses peradilan yang oleh ya mungkin penyidiknya ya, bergerak penyidiknya mereka itu sehingga kita sampai dituntut, ya. ini sudah masuk semua, nggak sampai dituntut. Bisa juga gitu. Nggak sampai dituntut, tapi diselesaikan. Tetap aturannya hukum pidana juga. Ya, pasal 113 itu saya nggak tahu aplikasinya bentuknya gimana. Dikembangkan. Ya, Anda kembangkan itu ditulis lagi seorang yang kuat dan praktisi. baik. Ya, terima kasih. Kecenderungan orang berbicara penanggulangan tindak pidana, penanggulangan kejahatan, itu selalu dimensinya itu adalah repression of crime, penindakan, ya, dan itu masuk ke ranah law enforcement, criminal law enforcement, penegakan hukum pidana. Nah, gagasan Anda kemudian mencermati, mengkritisi produk hukumnya dalam pengaturan sanksi yang nggak beres, dan itu berangkat pada sebenarnya ranah prevention of crime, mencegah melalui kebijakan legislatif atau kebijakan formulatif, ya, dan fokus Anda pada pengaturan sanksi pidananya yang Anda anggap bahwa ini kok lebih mengedepankan sanksi pidana fisik penjara daripada pengembalian kerugian negara. Itu sebenarnya ide Anda, ya, dan saya menyambut baik itu. Nah, oleh karena itu dari comparative study
atau pendekatan komparatif perbandingan yang Anda lakukan dengan negara-negara yang mengatur tindak pidana penyelundupan ini, khususnya pengaturan sanksinya, Malaysia, China dan Singapura, ada lessons can be learned, ada pelajaran yang dapat dipetik dan kemudian digunakan untuk melakukan kebijakan formulatif itu, ya. Nah, ini poin Anda di sini. Yang kedua, tindak pidana yang terjadi di Indonesia dan itu berkaitan dengan perekonomian negara dan juga kerugian keuangan negara. Orientasinya adalah selalu ketidakpidana korupsi yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Tapi tidak banyak yang memberi perhatian pada tindak pidana penyelundupan yang ternyata angka-angka yang Anda tunjukkan itu bukan main besarnya kerugian negara. Dan korupsi kemudian dikualifikasi sebagai extraordinary crime. Mengapa tindak pidana penyelundupan tidak dimasukkan ke dalam kualifikasi tindak pidana yang luar biasa? Nampaknya ide ini dari disertasi ini Anda perlu memukakan dalam rekomendasi, ya. Nah, selain tadi usulan rekomendasi dari Prof. Madi, pemilahan mengenai jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dari subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Ada yang reh person, badan hukum, kemudian natural person, orang perorangan, tapi juga pejabat, bea cukai, dan juga itu usaha jasa. BPJK itu ternyata kan, nah itu harus dipilah-pilah jenis sanksi pidana yang sesuai untuk diformulasikan dalam perundang-undangan. Nah, poin yang ketiga yang saya catat di sini, pengaturan sanksi dalam konteks tindak pidana penyelundupan itu lebih mengutamakan sanksi pidana fisik tadi, ya. Dan Anda ingin kemudian ini harus dibalik, ya. Justru mengembalikan kerugian keuangan negara ini lebih penting, karena ternyata di dalam undang-undang tindak pidana penyelundupan itu kerugian negara itu disebut sebagai piutang negara, ya. Nah, ini poinnya kan di sini. Iya. Cuman pertanyaannya kemudian kalau pengembalian keuangan negara itu lebih diutamakan, apalagi diberi kesempatan untuk melelang sendiri, itu apakah tidak masuk dalam ranah hukum administrasi negara sebagai sanksi administrasi? Oke, nanti itu lewat, ya. Baik, sekalian, ujian sementara dinyatakan selesai. Dan untuk memberi kesempatan kepada majelis penguji memberikan penilaian dan menentukan masa depan saudara Promoventus Yudi Wibowo, maka sidang saya skor untuk sidang majelis penguji. Saudara Promoventus Yudi Wibowo Sukinto SHMH dipersilakan memasuki ruang sidang ujian terbuka. Setelah mempertimbangkan ketekunan saudara Promoventus selama mengikuti proses belajar mengajar dalam pendidikan program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, mempertimbangkan hasil-hasil ujian yang telah ditempuh selama mengikuti pendidikan program Doktor Ilmu Hukum, ketekunan, keseriusan, serta etika Promoventus selama menuntut ilmu, kemampuan Promoventus dalam mempertahankan disertasi di depan majelis penguji, maka saudara Promoventus
Insinyur Yudi Wibowo Sukinto SHMH dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, kepadanya diberikan hak untuk menyandang gelar doktor ilmu hukum. Dan dalam hal ini, Dr. Insinyur Yudi Wibowo Sukinto SHMH adalah lulusan program doktor ilmu hukum yang ke-113. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh pimpinan sidang Prof. Nyoman Nurjaya bahwa Saudara Insinyur Yudi Wibowo Sukinto SHMH ini pada detik ini telah selesai melaksanakan suatu pergulatan besar itu selama melakoni kegiatan akademiknya di Indonesia ini yang dengan sangat memuaskan, dan itu bisa dipakai contoh untuk kita semuanya. Dengan itu pertama saya sampaikan selamat kepada Saudara Yudi Wibowo Sukinto dan keluarga, temannya dan anak-anak. Mana ini? Oh iya, selamat juga. Ini suatu predikat yang memiliki tanggung besar, karena ini adalah merupakan bagian dari kegiatan akademik yang tertinggi, doktor, prestasi maupun suatu gelar yang tertinggi. Oleh karena itu harapan dari kita semua agar Saudara Yudi Wibowo Sukinto ini meningkatkan kualitasnya sebagai seorang dimanapun bekerja, terutama sebagai unsur dari advokat. Keluarga menjadi contoh kan. Anak juga akan contoh papanya mencapai gelar tertinggi, jadi ucapan harus lebih tinggi lagi. Ini bukan berat. Oleh karena itu ini bukan berarti di sini Saudara Yudi gelar akademik ini, tapi di lapangan itu lebih diuji lagi. Kalau hari ini kan diuji cukup sempit atau bahkan nanti begitu keluar dari ini Saudara akan diuji oleh orang seantero bahkan mungkin dunia. Ya, jadi kalau nanti Saudara ada perkara mungkin di Filipina, nah ini kan membawa nama Indonesia dan nama bangsa. Jadi skop yang harus ada nanti adalah lebih dari berat. Tapi ini sebagai pelatihan berjalan, satu sukses besar untuk Anda dengan ketekunannya nanti sampai ke majelis dengan segala aktivitasnya bisa mencapai apa yang diharapkan. Selanjutnya harapan dari lembaga utama Anda sekaligus menjadi alumni dari keluarga besar Universitas Brawijaya. Ini juga harapan dari lembaga agar selalu ingat pada basisnya. Brawijaya sebagai lembaga yang pernah mendidik pendidikan rupa sehingga akan ingat di mana-mana bahwa nama Brawijaya pada posisi yang lebih baik. Dan bagaimanapun bekerja itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Karena itu dimanapun adalah harus membela masyarakat. Dan
membela orang-orang yang sebenarnya patut kita bela, yaitu masyarakat yang selama ini masih dalam posisi kurang menguntungkan. Dan sebagai kata akhir itu sampaikan selamat kepada saudara dan keluarga dan rekan-rekan sekalian, bisa menjadi contoh Musbah Yudi ini untuk berikutnya segera masuk ke pendidikan ini, sehingga menjadi ramai sekali nanti di kegiatan-kegiatan ilmiah yang menyangkut profesi kita masing-masing. Saya kira demikian segera sambutan, mudah-mudahan semuanya itu bermanfaat bagi khususnya keluarga Guru Seminto dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita diberikan satu kesehatan, satu kesempatan untuk hadir di ruangan auditorium Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam rangka menyaksikan serta mengikuti ujian akhir disertasi yang sering pula disebut dengan ujian terbuka program doktor pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang dipimpin oleh saudara kita yang baru saja dinyatakan lulus, yakni Dr. Insinyur Wibowo Suminto SHMH. Ini karena banyak titelnya, mungkin nanti di belakang sana ditambahin pergandengan. Bapak Ibu sekalian, pertama tentunya saya mewakili lembaga ini, yaitu Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kami sampaikan terima kasih pada promotor dan promotor yang telah menghantarkan, mempromosikan saudara kita sampai akhir pada jenjang studi yang istilahnya paling tinggi. Kegiatan akademik itu paling tinggi adalah dokter. Untuk setelah itu ada lagi. Kalau toh ada kuliah atau course itu adalah